pagi keluarga besar Episode Family, dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pagi ini saya akan membahas renungan mengenai kesukaan Allah dalam hal penguasaan diri. Ini terdapat di kitab Galatia 1 ayat 10. Bunyinya, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini jelaskan bahwa perkenanan akan Tuhan yang membuat kita menjadi hamba Kristus. Sebagai contoh dalam hal penguasaan diri, contohnya masih banyak di luar sana para saudara-saudara tidak menjadi contoh yang baik, gampang marah, emosi, berkata-kata kasar dan kotor saat dirinya diganggu atau dirugikan. Penguasaan diri juga berkaitan dengan hal saling menghakimi dan kesabaran, di mana kesabaran kita diuji. Apakah kita bisa sabar dalam hal emosi menjadi marah atau tenang? Jika tidak menahan penguasaan diri dan tetap sabar dan emosi, maka akan muncul hal dalam menghakimi. Dalam hal menghakimi, Tuhan juga berfirman di Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pada tertulis, pembalasan itu adalah aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ilmu kedokteran pernah membahas mengenai emosi dan penguasaan diri. Akan mengakibatkan kita mudah menyebabkan beberapa penyakit yang serius juga yang mengakibatkan kita rugi sendiri ketika kita emosi dan tidak bisa mengontrol diri kita. Biasanya saat kita marah atau emosi, kepala kita akan terasa panas, dan jantung akan berdegup kencang, yang mengakibatkan kita kembali merugikan diri kita sendiri lagi. Dan juga akibat itu emosi tidak terkontrol. Kalau pada saat itu kita bersama keluarga kita yang belum percaya Tuhan, akan menjadi contoh yang tidak baik pada saat kita emosi atau marah kepada orang lain. Mereka akan menilai hal yang tidak baik tentang kita sebagai orang percaya. Dan juga hal yang kedua, apalagi kalau ada anak kita, akan menjadi contoh yang tidak baik juga. Nantinya anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang terdekat, atau kita sebagai orang tua biasanya. At least kita sudah diingatkan kembali dengan firman Tuhan di Galatia 5 ayat 19 tentang perbuatan-perbuatan daging yang tidak boleh jadi habit kita sehari-hari. Di sini kita tidak bisa menghilangkan hal tersebut dalam hal penguasaan diri dalam sekejap. Butuh proses pengikisan hal tersebut. Dari yang penguasaan diri 100%, berkurang hari demi hari 1-5% mungkin, tergantung kesanggupan pribadi masing-masing. Jangan kita mengatakan pada diri kita untuk mencoba, bukan melakukan. Karena kalau kita mencoba, kita tidak melakukan hal tersebut dengan serius. Kalau kita melakukan hal tersebut, otomatis tidak ada kata-kata dalam hal mencoba. Kalau mencoba itu hanya di sisi luarnya saja. Kalau kita melakukan, ada effort yang bisa kita raih atau kita capai. Dalam hal ini, Tuhan memberi contoh juga kepada kita dalam hal penguasaan diri. Bagaimana saat Tuhan Yesus akan ditangkap oleh pasukan-pasukan Romawi pada saat itu, sebelum Tuhan disalibkan. Tuhan sendiri tidak emosi. Malahan muridnya emosi sampai ada satu murid Tuhan yang motong kuping salah satu pasukan prajurit Romawi tersebut. Tuhan bisa saja melakukan hal itu. Tuhan bisa memanggil para malaikat untuk memusnahkan para prajurit itu. Tapi tidak dilakukan oleh Tuhan, mengingat amanat Bapa di surga, bahwa Tuhan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan back to the basic tentang penguasaan diri lagi. Kalau kita bisa melakukan penguasaan diri, maka akan menjadikan kita sebagai hamba Kristus dan selalu melakukan buah-buah roh yang Tuhan ajarkan. So, thanks for watching my video. God bless you all. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini. Kembali kami boleh belajar menguasai diri kami, Tuhan. Kami juga tidak melakukan buatan-buatan daging yang merugikan diri kami sendiri maupun orang lain. Tuhan mengajar kami boleh semakin nyata hidup dan menghasilkan buah-buah yang baik, Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini, Tuhan. Juga berkati buat orang-orang di sana, para pelayan-Mu, Tuhan, di desa yang di kota juga berkati mereka, biar juga Tuhan berikan kepada mereka penguasaan diri dan kerendahan hati, Tuhan, dalam hal melayani orang di luar sana. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi ini, biar firman-Mu, Tuhan, jadi berkat untuk orang lain di luar sana. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur oleh Yesus. Amin.